Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Twin flame sejati adalah cermin jiwa kita. Mereka berbagi frekuensi jiwa inti, artinya, meski hubungan terasa membahagiakan namun bisa juga sulit. Hanya hubungan twin flame yang akan membawa diri kepada kesadaran tinggi tentang diri sendiri. Saya berharap video ini tidak memicu pikiran negatif tentang twin flame palsu, seolah twin flame palsu adalah manusia yang berbohong dan melakukan berbagai macam drama kepalsuan kepada kita. Karena semua koneksi yang kita jalani sangat berharga, demikian pula dengan twin flame palsu. Terhubung dengannya bertujuan untuk membuka dan mempersiapkan diri bertemu twin flame sejati. Namun tidak semua orang mengalaminya, tidak semua ditakdirkan bertemu. Hanya ada beberapa orang yang ditakdirkan bertemu twin flame palsu, agar bisa mematahkan nilai dan paradigma yang selama ini dipercayainya, dan untuk membuka jalan bertemu twin flame sejati. Berikut ini 3 tanda atau pembeda yang bisa dipelajari untuk membedakan antara twin flame palsu dan twin flame sejati. 3 tanda ini berasal dari video lama. Pertama, koneksi twin flame palsu cenderung berumur lebih pendek daripada koneksi twin flame sejati. Twin flame palsu bukanlah seseorang yang secara konsisten berada dalam kesadaran kita, dia tidak berkembang dan tumbuh bersama kita. Hal yang sebenarnya terjadi adalah, setelah bertemu dengan twin flame palsu, kita hanya sekedar memberi label pada mereka dan menamai energi mereka sebagai twin flame. Berbeda dengan twin flame sejati yang selalu kita bawa di dalam diri dan selalu terhubung sejak kita lahir. Karena itulah kita tidak pernah benar-benar berhenti merasakan dengan kesadaran tinggi adanya twin flame sejati. Setelah terjadinya pertemuan kita akan selalu terhubung dengannya. Kedua, twin flame palsu akan menyalakan alarm dalam intuisi kita secara konsisten. Yang membingungkan di sini adalah, koneksi dengan twin flame sejati menimbulkan intensitas emosional. Energi koneksinya membuat kita merasa ketakutan. Ketakutan ini dipicu oleh kecemasan karena twin flame sejati memantulkan luka-luka yang kita miliki secara tepat. Namun luka-luka tersebut dimunculkan ke permukaan untuk disembuhkan. Kita akan merasa panik dan cemas karena luka-luka ini seolah kembali kita rasakan. Anehnya secara alami kita akan mengakuinya lalu mengatasinya dan menyembuhkannya. Karena itulah koneksi twin flame sejati akan terus berkembang. Karena luka lama yang kita miliki akan sembuh satu persatu, setiap satu luka yang sembuh, seolah diri kita lahir kembali. Ketiga, twin flame palsu akan merasa terancam atau tidak nyaman dengan pertumbuhan kita. Di saat kita menyembuhkan semua luka dan semakin berkembang, twin flame palsu akan menyadari pertumbuhan itu dan melihat kita semakin murni. Mereka merasakan bahwa kita sudah tidak memiliki energi yang sama dengannya. Kita sudah tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan twin flame palsu. Twin flame palsu mulai merasakan ketidaknyamanan terkoneksi dengan kita, dan akhirnya mulai menjauh. Sedangkan twin flame sejati walaupun mereka masih dalam ego yang besar dan terpicu, tertrigger, melihat kita tetap fokus pada healing dan self-love. Dengan berjalannya waktu mereka akan mengikuti langkah healing, self-love, dan pertumbuhan jiwa yang kita lakukan, karena pasangan twin flame akan selalu menarik pasangannya. Saya sengaja menambahkan pembelajaran tentang twin flame palsu agar kita semakin paham tentang hal ini, karena fenomena yang berkembang sekarang, semakin banyak orang yang dengan gampang melabeli seseorang sebagai twin flame-nya. Berikut ini 16 perbedaan antara twin flame palsu dan twin flame sejati yang akan melengkapi 3 tanda sebelumnya. Pertama, twin flame sejati dan twin flame palsu akan sangat mirip dalam banyak hal.
Yang harus diperhatikan untuk membedakan adalah, ketika kita bertemu kembaran sejati, secara otomatis kita akan melihat kembali ke belakang, masa lalu, dan menyadari banyak sifat dan karakteristik padanya yang dimiliki oleh mantan pasangan masa lalu. Kita mungkin akan kebingungan pada awalnya karena merasakan banyak kemiripan yang mereka miliki. Sebaliknya, twin flame palsu tampak sempurna dan sangat berbeda dengan mantan, sehingga kita sangat memujanya. Kesempurnaan itu justru membuat kita tidak bisa bertumbuh. Kedua, twin flame palsu memunculkan masalah masa lalu. Pada saat terkoneksi dengan twin flame palsu, kita akan mulai membersihkan karma dari koneksi sebelumnya. Kita akan menemukan bahwa masalah yang timbul sebagian besar berkaitan dengan kesalahan, kecemasan, ketakutan, atau kekhawatiran di masa lalu. Sedangkan bersama twin flame sejati, masalah akan lebih banyak kita temukan di sekitar tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana memenuhi tujuan hidup kita. Ketiga, twin flame palsu akan mengajari cara membantu diri sendiri. Twin flame sejati akan mengajari cara membantu orang lain. Twin flame palsu datang ke dalam hidup kita ketika kita perlu menjadi sadar diri dan membuat perubahan untuk diri sendiri. Twin flame sejati datang ketika sudah saatnya bagi kita untuk memperluas kekuatan yang kita miliki dan mulai membuat perubahan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Keempat, komitmen twin flame palsu akan memudar saat tantangan muncul. Twin flame sejati akan menguat. Sesuatu yang pada akhirnya memisahkan twin flame palsu dari yang sejati adalah, yang palsu memudar. Ketika kita mulai menantang satu sama lain dan berselisih pendapat, komitmen twin flame palsu dan sejati akan terungkap. Pada akhirnya, twin flame palsu atau kita akan pergi karena terlalu sulit. Twin flame sejati akan rela menanggung apapun agar bisa terus bersama. Kelima, twin flame palsu akan membuat cemas dan gelisah. Twin flame sejati akan terasa seperti keluarga, seperti rumah. Akan ada tingkat kenyamanan tertentu dengan twin flame sejati yang tidak terasa dengan twin flame palsu. Setelah menyembuhkan diri dari semua luka, melakukan banyak healing dan semakin tumbuh, twin flame sejati akan terasa seperti sahabat, seolah-olah kita akhirnya pulang ke rumah setelah sekian lama. Keenam, hubungan dengan twin flame palsu akan selalu menggantung. Hubungan dengan twin flame sejati akan menjadi jelas, meski tidak mudah. Hubungan twin flame hampir selalu ditandai dengan semacam pola bolak-balik, putus dan kemudian bersatu kembali. Namun, dengan twin flame palsu jeda itu akan lebih lama dan lebih parah. Dan ketika bersatu kembali, hal itu hanya dalam waktu singkat dan tidak akan berakhir dengan baik. Ketujuh, twin flame palsu akan memunculkan perasaan ragu yang kuat. Twin flame sejati akan memberi rasa kepastian penuh. Salah satu tanda terbesar dari twin flame palsu adalah ketidakpastian yang terus-menerus dan intens. Meskipun begitu, banyak aspek hubungan akan tampak seperti semua yang selalu kita cari. Namun akan ada sesuatu di pikiran dan hati yang mempertanyakan apakah ini benar atau tidak. Hal itu tidak akan terjadi pada twin flame sejati, setidaknya rasa ragu tidak sedalam saat bersama twin flame palsu. Kedelapan, twin flame palsu akan datang kepada kita pada saat jiwa perlu disadarkan. Twin flame sejati akan datang saat jiwa perlu tumbuh naik. Meskipun kedua istilah tersebut terkadang dapat digunakan secara bergantian, kesadaran berguna untuk mengenali kekuatan batin yang kita miliki, dan pertumbuhan atau kenaikan jiwa akan mulai benar-benar digunakan untuk mencipta, divine feminine dan divine maskulin yang sudah tumbuh bisa menciptakan sesuatu karena sangat kreatif. Artinya, terkoneksi dengan twin flame sejati akan memicu sisi kreatif kita, dan menggerakkan kita menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kesembilan, twin flame palsu akan memaksa kita untuk selalu berputar di pertanyaan apakah kita ditakdirkan bersama atau tidak. Twin flame sejati akan membuat niat kita semakin jelas dan kuat. Twin flame palsu akan selalu tampak sedikit di luar jangkauan,
dan kita harus berusaha ekstra keras untuk menjaga semuanya tetap berjalan. Dengan twin flame sejati, hubungan terasa mengalir secara alami dan tanpa usaha sangat keras. Menikmati proses atau fase perjalanan twin flame. 10. Twin flame palsu akan memberi harapan palsu. Kita akan terkejut saat mengetahui bahwa twin flame palsu beralih ke hubungan lain dengan cepat, atau memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan kita. Kita akan patah hati saat mengetahui bahwa twin flame palsu memiliki hubungan ajaib ini dengan orang lain, bukan kita. Akan jelas bahwa twin flame sejati tidak pernah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan apa yang kita rasakan dengannya, belum pernah merasakan koneksi ajaib ini dengan orang lain, dan mereka juga akan menyadari fakta itu. Itu sebabnya bersama twin flame sejati akan terasa seperti pertama kali jatuh cinta meskipun kita sudah beberapa kali menjalin hubungan sebelumnya. 11. Twin flame palsu akan terancam oleh kesuksesan kita. Twin flame sejati akan terinspirasi olehnya. Twin flame palsu memiliki kemiripan dengan kita. Kita mungkin akan tertarik satu sama lain karena kemiripan tersebut. Namun, saat kita mulai meraih kesuksesan, twin flame palsu akan membuat kita merasa bersalah karenanya, atau membuat mereka merasa kehilangan sesuatu. Twin flame sejati tidak hanya akan sangat senang untuk kita, mereka akan memainkan bagian integral dan menjadi bagian yang membantu jalan sukses tersebut. 12. Twin flame palsu menunjukkan apa yang perlu kita ubah untuk bertahan hidup, sedangkan twin flame sejati menunjukkan apa yang perlu kita lakukan untuk berkembang. Twin flame palsu akan menjadi awal dari proses kebangkitan kita. Kehadiran mereka akan mengungkapkan kepada kita luka lama, pola, dan kebiasaan yang benar-benar menahan kita selama ini. Twin flame sejati juga akan menunjukkan rasa sakit, namun biasanya rasa sakit yang ditunjukkan oleh mereka akan membantu kita melihat apa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang benar-benar selaras dan berkelimpahan. 13. Twin flame palsu menginspirasi kita untuk bangkit sendirian, sedangkan twin flame sejati menggerakkan kita tumbuh bersama. Satu perbedaan penting antara keduanya adalah, twin flame palsu memiliki kecenderungan hanya membangkitkan salah satu pasangan, sedangkan twin flame sejati menumbuhkan keduanya pada saat bersamaan. 14. Kita dan twin flame sejati akan memiliki visi yang serupa, bahkan mungkin memiliki visi yang sangat menakutkan tentang hidup kita. Sebaliknya twin flame palsu akan selalu terlihat sedikit berbeda dari kita. Kita dan twin flame palsu tidak memiliki visi jangka panjang yang sama, dan tampaknya, kita dan twin flame palsu sangat susah berkompromi dengan hati riang, ikhlas dan legowo. 15. Kita akan sering bertanya-tanya pada diri sendiri. Ketika menjalin hubungan dengan twin flame palsu, akan ada pertanyaan mengapa hubungan ini terjadi pada kita, sedangkan pada twin flame sejati, kita yakin pada tujuan terciptanya hubungan twin flame. Dengan twin flame palsu, kita akan bertanya-tanya mengapa kita mengalami begitu banyak rasa sakit dan perselisihan, sedangkan dengan twin flame sejati, kita akan memahami bahwa kadang-kadang ketidaknyamanan sangat penting untuk pertumbuhan. Bahkan pada akhirnya, kita akan bekerja untuk menjadi pribadi lebih baik dalam hubungan tersebut, yang akan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, dan tentu saja untuk diri sendiri. 16. Twin flame palsu sering menggunakan alasan-alasan untuk menghindari komitmen. Sebaliknya hubungan dengan twin flame sejati akan melepas sedikit demi sedikit halangan yang akan menghalangi penyatuan. Mereka, twin flame sejati, tidak akan menggunakan alasan batasan waktu, atau sengaja membentuk wacana kuat agar tidak terjadi penyatuan. Demikian pembelajaran kali ini tentang twin flame palsu dan twin flame sejati. Semoga pembelajaran ini bisa menyadarkan, menyembuhkan, dan menumbuhkan diri kita semua.